Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bu Guru perkenalan dulu. Nama Bu Guru yaitu Dwi Yuli Anggoro Setianingsih. Bu Guru mengajar pelajaran lintas minat fisika di kelas 10 IPS 1 dan kelas 10 IPS 3. Bu Guru tinggal di SP2. Ya, Bu Guru rasa cukup perkenalan. Sebelum memasuki pertemuan pertama hari ini, alangkah baiknya kita tundukkan kepala sejenak untuk mengingat kebesaran Allah yang telah memberi kita kesehatan sehingga kita dapat mengikuti pelajaran dan dengan semangat yang baru di tahun ajaran baru ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, bab 1. Ya. Bab 1 tentang ruang lingkup fisika, metode ilmiah, dan keselamatan kerja. Ruang lingkup fisika meliputi yang pertama hakikat fisika, peranan fisika dalam kehidupan manusia, metode ilmiah, dan keselamatan kerja. Yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai hakikat fisika dan peranan fisika dalam kehidupan manusia. Sedangkan metode ilmiah dan keselamatan kerja kita bahas di pertemuan mendatang. Istilah fisika berasal dari istilah dalam bahasa Yunani, physis, yang artinya alam. Dalam hal ini, fisika adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan alam atau sains yang berisi kajian tentang sifat dasar materi atau zat dan energi serta interaksi antara materi atau zat dan dengan energi tersebut. Apakah fisika hanya dipelajari oleh IPA? Tentu saja tidak. Karena fisika ada di dalam kehidupan kita. Fenomena alam, perhatikan di sini ada buah apel. Buah apel yang jatuh dari pohonnya, apakah hanya dimakan oleh anak-anak IPA? Tentunya tidak. Semua orang memakannya. Anak-anak IPS juga memakan. Jadi buah apel yang bisa jatuh dari pohonnya karena adanya gaya gravitasi bumi yang diungkapkan oleh Isaac Newton. Kemudian sendok yang ditaruh di dalam gelas yang berisi air. Jadi di situ kalau kita lihat sendoknya kelihatan bengkok. Di situ ada ilmu fisikanya, belajar tentang pembiasan. Apakah yang menggunakan sendok hanya anak-anak IPA? Tentunya tidak, anak IPS juga menggunakan. Kemudian ada air yang mencair dari es batu. Itu juga belajar tentang fisika. Apakah yang minum air es cuma anak IPA? Tentunya tidak, anak IPS juga memakannya. Dapat melihat kendaraan di belakang kita pada saat kita naik motor melalui kaca spion. Ini belajar tentang pencerminan. Apakah yang naik motor hanya anak IPA? Tentu saja tidak, anak IPS juga naik motor. Ya, di sini ada petir, ada hujan, ada pelangi. Apakah yang menikmati keindahan alam ini hanya anak IPA? Tentunya tidak. Anak IPS juga menikmati keindahan alam ini. Berarti fisika ada di kehidupan hari. Ingat, fisika itu mudah jika kita memahaminya. Yang pertama kita masuk ke hakikat ilmu fisika. Jadi hakikat ilmu fisika ada 3. Yang pertama fisika sebagai produk ilmiah. Yang kedua fisika sebagai sikap ilmiah. Dan yang ketiga fisika sebagai proses ilmiah. Kita bahas dulu fisika sebagai produk ilmiah, terdiri dari
fakta, konsep, prinsip, hukum, teori, model, dan rumus. Pertama kita bahas tentang fakta. Fakta di dalam fisika ini berkaitan dengan karet bersifat elastis. Ini fakta atau opini? Tentunya fakta. Baja bersifat kaku dan keras. Ini juga fakta. Besi tenggelam dalam air. Ini juga fakta. Yang kedua, konsep. Konsep dalam fisika antara lain volume zat cair tetap, tetapi bentuknya mengikuti wadah yang ditempatinya. Misalkan, air 1 gelas, jika ditaruh di botol, maka airnya tetap berukuran sama, tetapi bentuknya berbeda. Yang pertama berbentuk seperti gelas, yang kedua berbentuk seperti botol. Kita lanjut. Yang ketiga, prinsip. Prinsip dalam fisika yaitu benda memuai ketika dipanaskan dan menyusut ketika didinginkan. Tentunya betul, pada saat dipanaskan akan memuai dan ketika didinginkan akan menyusut. Semakin besar perbedaan tekanan udara di antara dua tempat, semakin cepat angin berhembus dari tempat satu ke tempat lain. Ya. Yang berikutnya hukum. Hukum dalam fisika antara lain di sini ada yang namanya hukum kekekalan energi, ada hukum Pascal beserta bunyinya, ada lagi hukum Newton, ada lagi hukum Boy, hukum Gay-Lussac, dan lain-lain. Tentunya banyak hukum di dalam fisika. Teori di dalam fisika di sini berkaitan dengan yang namanya teori atom. Di sini ada teori atom Rutherford, teori kinetik gas, teori atom Bohr, teori atom Thomson, semua termasuk ke dalam teori. Modelnya, model ini berupa di sini ada model atom Thomson. Jadi di sini model atom Thomson itu berbentuk lingkaran, ada muatan positif negatif dalam bentuk gambar. Tapi di sini Bu Guru tidak tampilkan gambarnya. Rumus atau formula. Namanya rumus tentunya kalian sudah tahu. Biasanya kalau berbicara tentang matematika, fisika, kimia, yang ada di pikiran tentunya adalah rumusnya. Seperti itu toh. Jadi di sini contoh rumus ini hanya Bu Guru contohkan 2, tetapi banyak sekali rumus di dalam fisika. Rumus untuk mencari energi potensial dan energi kinetik, kita gunakan hukum kekekalan energi mekanik. Bunyinya EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Sedangkan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan sigma M dikali A. Ya, yang kedua, fisika sebagai proses ilmiah. Dalam melakukan proses ilmiah, seorang ilmuwan akan melakukan proses sebagai berikut. Yang pertama, mengamati atau mengobservasikan. Setelah mengamati, seorang ilmuwan akan menggolongkan atau mengklasifikasikan. Kemudian melakukan pengukuran, mengajukan pertanyaan, merumuskan hipotesis, merencanakan dan melakukan penyelidikan atau yang dinamakan dengan percobaan. Menginterpretasi dan menafsirkan data dan mengkomunikasikan. Setelah diteliti, ilmuwan mengkomunikasikan sehingga banyak orang yang dapat memanfaatkannya. Yang berikutnya, fisika sebagai sikap ilmiah. Beberapa sikap yang harus dimiliki ilmuwan fisika antara lain. Yang pertama, sikap ingin tahu. Kalau tidak memiliki sikap ingin tahu, tentunya tidak dikatakan ilmuwan. Peduli, tanggung jawab, jujur, terbuka, kerjasama, objektif, tidak tergesa-gesa, hati-hati. Itu beberapa sikap yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan. Kita masuk ke cabang ilmu fisika. Jadi di sini cabang ilmu fisika ada 3. Yang pertama fisika terapan, fisika klasik dengan fisika modern. Cabang ilmu fisika klasik. Di sini fisika klasik terdiri dari cabangnya ada mekanika, termodinamika, elektromagnet, gelombang dan optik,
Kemudian mekanika dibedakan lagi menjadi benda titik dan benda tegar, fluida, hukum gravitasi, elastisitas. Benda titik dan benda tegar masih dibedakan lagi. Jadi nanti silahkan dibaca. Nanti kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-harinya seperti apa. Cabang ilmu fisika modern. Di sini ada mekanika relativistik, mekanika kuantum. Bagian-bagiannya seperti ini. Oke, kita kembali ke cabang ilmu fisika klasik. Jadi yang akan kita pelajari di kelas 10 semester 1 yaitu ada yang namanya vektor. Vektor letaknya di mana? Jadi vektor ada di bagian mekanika. Kemudian ada lagi kinematika, gerak lurus. Ada di dalam mekanika juga. Gerak parabola ada di dalam mekanika yang bagian kinematika. Dinamika dan hukum Newton. Dinamika dan hukum Newton ada di mekanika juga. Itu apa namanya? Hukum gravitasi. Kemudian gerak melingkar ada di dalam mekanika juga yang akan kita pelajari di kelas 10. Yang lain kita pelajari di kelas 11 dan kelas 12. Cabang ilmu fisika terapan. Jadi di sini fisika terapan di sini ada ilmu kedokteran, lingkungan, biologi, bangunan, kimia, ekonomi, olahraga, mesin, geografi, astronomi, dan lain-lain. Jadi penerapan fisika ada di semua bidang ini. Peranan fisika dalam kehidupan. Di sini Bu Guru contohkan ada 4 ya, tetapi masih banyak lagi, bukan berarti cuma 4 ini. Yang pertama, pengetahuan tentang vektor diaplikasikan pada teknologi sistem navigasi pesawat terbang dan kapal laut. Ya, jadi pesawat terbang dengan kapal laut ini menggunakan pengetahuan tentang vektor. Yang naik pesawat terbang dan kapal laut, apakah anak IPA saja? Tentunya tidak. Anak IPS juga naik pesawat terbang dan kapal laut. Yang penting punya uang, kan seperti itu. Yang kedua, pengetahuan tentang mekanika diaplikasikan pada berbagai teknologi mesin mekanik, senjata militer, dan roket. Ya, dalam angkatan juga ini termasuk ke peranan fisika juga ya, pengetahuan tentang mekanika. Yang ketiga, pengetahuan tentang termodinamika diaplikasikan pada teknologi mesin kalor dan mesin pendingin. Nah, mesin pendingin di sini contohnya ada kulkas. Mesin pemanas ada apa? Ada rice cooker. Apakah yang makan dari rice cooker hanya anak IPA saja? Tentunya tidak, anak IPA juga, anak IPS juga. Yang minum es dari kulkas, apakah anak IPA saja? Tentunya tidak, anak IPS juga. Artinya fisika ini ada di dalam kehidupan kita, bukan hanya di kehidupan anak-anak IPA saja, seperti itu. Yang keempat, pengetahuan tentang sifat-sifat zat padat optika dan listrik diaplikasikan pada teknologi komputer dan internet. Contohnya saat kita belajar membuka Google Classroom, belajar tentang internet. Apakah Google Classroom hanya untuk anak-anak IPA saja? Tentunya tidak, tetapi juga digunakan untuk anak-anak IPS. Ternyata fisika ada di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya lagi, yang umum ya, kita membuka pintu. Kenapa sih gagang yang untuk memutar itu ditaruh di ujung? Tentunya ada kaitan dengan fisika. Orang diam saja ada di dalam fisika. Orang bergerak juga ada di dalam fisika. Sekian dan terima kasih. Bu Guru rasa pertemuan kali ini cukup. Nanti Bu Guru kirim tugas untuk hari ini. Silahkan dipelajari baik-baik. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Jadi untuk hari ini cukup sekian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat.